Halo Aries, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah reading tanpa batas waktu ya. Jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini. Oke, kita mulai dulu dari tema besar kamu adalah hermit. Hermit itu bisa artinya kayak menarik diri, mengisolasi diri juga bisa. Terus mencari jawaban dalam sunyi, menjauhi distraksi. Nah, bisa juga mengindikasikan perjalanan spiritual gitu. Kayak berjalan sendiri untuk mencari jawaban. Apapun konteks jawabannya ya. Karena ini general gitu, apa yang kamu cari jawaban itu tiap kamu akan berbeda-beda. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, kita lihat dulu oracle-nya. Yang pertama itu tadi adalah um, building blocks ya. Kartu ini tuh berbicara tentang fondasi gitu. Nah, fondasi dalam hal apa gitu yang kamu mau. Misalnya dream life kamu, hubungan ideal kamu, kayak kamu perlu melihat fondasi itu. Misalnya gini, kalau konteks hubungan gitu dalam sebuah fondasi, hubungan seperti apa yang kamu mau gitu, komunikasinya seperti apa, love language-nya seperti apa, kamu pikirkan, terus juga kamu sudah apa ya, jadi sosok ideal belum dalam hubungan itu sebelum kamu ketemu orang itu kamu juga punya juga belum karakteristik yang kira-kira cocok nih sama hubungan ideal versi kamu atau karir ideal kamu. Nah, kamu membangun fondasi misalnya skill apa, ilmu pengetahuannya seperti apa, um, step-stepnya seperti apa. Nah, ini membangun fondasi gitu ya. Bisa jadi tema hermit ini karena memang ada yang lagi kamu fokuskan gitu. Nah, yang berikutnya adalah mending. Mending itu kartunya tentang berdamai, melepaskan, memaafkan, um, letting go apapun yang sudah berlalu itu. Mungkin kamu sedang dalam proses, mungkin juga di titik ini kamu kayak sudah bisa gitu melepaskan semua hal yang pernah melukai atau mengecewakan kamu, atau bisa jadi kayak ada pertemuan beberapa pihak, dua orang atau lebih itu, tentang mungkin ada argumen, mungkin ada kesalahpahaman atau ada problem yang sangat berat, tapi salah satu pihak kayak mengusahakan untuk bertemu kembali atau kayak semesta mempertemukan kembali supaya apapun yang perlu dibereskan di waktu lampau itu beres gitu. Nah, yang berikutnya adalah round and round. Ini kayak semacam berputar-putar di tempat yang sama, entah situasi, entah bisa gini, kayak semacam cara berpikir yang mungkin obsesif, itu mungkin juga kayak skenario-skenario yang kita ulang-ulang di kepala kita, dialog tertentu, apa yang kita katakan, semacam gini, obsesif thought, pikiran obsesif itu, atau cerita yang kamu ulang di kepala kamu. Aku sering bilang ya, perhatikan gitu apa yang sering kamu ulang-ulang di kepala kamu, atau dialog-dialog yang kamu katakan pada diri kamu, karena itu bisa jadi self fulfilling prophecy, bisa jadi juga itu termanifest gitu, karena apa yang kamu fokuskan itu yang akan kamu lihat di dunia realita kamu gitu. Sama seperti juga itu jadi kayak semacam kacamata kuda buat kamu, itu akan memfilter hal-hal lain jadi tidak terlihat karena kamu pikirannya berputar-putar atau fokus di situ, seperti itu ya. Nah, karena di sini ada energi hermit, mungkin dalam isolasi ya, untuk sebagian ketika kamu mengisolasi diri, kamu semakin tenggelam dalam pikiran kamu gitu, berputar-putar di tempat yang sama. Nah, ini waktunya kamu kayak berhenti sejenak, itu kayak ngambil waktu. Gue apa yang ada konstan di kepala gue gitu, apa pikiran obsesif gitu yang sering muncul di kepala gue, atau cerita-cerita masa lalu, mungkin tentang kecewaan, tentang luka. Karena di sini juga ya, tadi ada tema tentang berdamai, pemulihan juga dengan si kartu mending tadi. Oke, nah balik lagi ke tema hermit. Ini ada sesuatu dengan Wheel of Fortune. Wheel of Fortune itu kan berbicara tentang roda yang berputar, tentang ketidakterdugaan. Bisa jadi gini, dalam momen kontemplasi kamu, merenung kamu, ada semacam aha momen, inspirasi, hidayah, atau semacam breakthrough gitu dalam pemikiran kamu, kayak gue tahu nih gue mesti ngapain. Atau bisa jadi juga ini adalah momen kamu kayak memecah atau memutus rantai itu tadi, obsessive thought itu, yang kayak pemikiran yang berputar-putar terus, yang hal konstan, tapi lebih kepada sesuatu yang apa ya, nggak benefit gitu buat kamu, nggak impactnya nggak positif gitu buat kamu. Nah, kamu kayak berhasil memecah atau memutus rantai itu dengan ketidakterdugaan ini gitu ya. Kayak memang ada tema semacam ada sesuatu yang berputar-putar gitu, kayak roda berputar-putar atau lingkaran setan gitu. Aku nggak tahu ini konteksnya apa, yang jelas ini sesuatu yang kalau memang ada situasi atau kayak pemikiran yang sepertinya berputar-putar di tempat yang sama, ini waktunya kamu kayak oh iya gitu, oh iya gue harus melakukan sesuatu dengan hal ini, seperti itu ya. Terus
tema pemulihan berdamai atau sesuatu yang urusannya masa lalu dalam konteksnya nggak enak tuh, kayak aku melihat ada momen apa ya, ada solusi gitu, ada solusi dan ada perdamaian kalau misalnya ini melibatkan orang lain gitu ya, karena di pre-shuffle kamu tuh ada kayak a personal issue reaches resolution gitu, jadi kayak ada isu personal yang akan sampai di titik solusi gitu ya. Nah ini juga dikonfirmasi sama blessing kamu, ini adalah Eight of Wands dikonfirmasi sama Three of Wands gitu. Jadi kayak Eight of Wands itu kan kayak momentum, pergerakan, komunikasi juga bisa gitu, momen breakthrough juga bisa. Jadi sangat mungkin komunikasi ini signifikan dengan perdamaian pihak-pihak tertentu gitu, atau bisa jadi juga ada yang meminta maaf, atau kayak kalau salahnya di kamu, kayak akhirnya kamu setelah banyak mikirnya tadi gitu ya, dengan banyak merenung gitu, oh iya mungkin gue yang salah gitu, oh mungkin gue berbesar hati, atau gue yang mulai duluan nggak apa-apa gitu untuk mendamaikan atau meluruskan situasi ini gitu. Dan kalau Three of Wands itu kayak entah kenapa aku mendapat pesan gitu ya, mungkin ini waktunya kamu yang bergerak gitu ya. Bisa jadi ini konteksnya dengan berdamai atau bergerak dalam membuat first move gitu, dalam konteks kalau misalnya kamu ingin melakukan sesuatu, kalau misalnya ada hal yang ingin kamu capai gitu, mungkin ini langkah pertama kamu balik lagi ke fondasi tadi ya. Fondasi itu nggak akan pernah ada kalau langkah, atau ibaratnya itu kan kayak gambar bata-bata yang ditumpuk gitu, kalau ibaratnya bata pertamanya itu nggak kamu letakin, nggak akan ada bata kedua, ketiga, keempat gitu. Nah ini sebuah reminder buat kamu karena posisinya di blessing kamu, kayak ayo, ini kayak semacam konfirmasi buat kamu untuk melakukan hal itu apapun yang tadi dengan konteks hermit ini sudah banyak kamu pikirkan gitu ya, mungkin dengan kalkulasi, mungkin dengan strategi. Nah yang berikutnya yang jadi tantangan adalah Six of Pentacles sama Strength. Mungkin ya sebagian dari kamu tuh masih, sebagian masih di energi hermit gitu, masih energi menimbang-nimbang. Six of Pentacles itu sebenarnya bukan energi orang yang lagi mikir, kartu lain ada berbicara tentang energi orang lagi mikir, lagi menimbang-nimbang, tapi entah kenapa dengan reading kamu kali ini aku mendapat vibe seperti itu, entah gengsi gitu, karena Strength itu mengingatkan aku pada kayak ada gengsi di situ gitu ya. Mungkin sebagian dari kamu masih ada di titik itu gitu ya. Kadang ya, kalau memang ada situasi yang perlu diluruskan, kadang mungkin ini waktunya kayak being a bigger person gitu, kayak orang yang lebih berbesar hati, menurunkan gengsi. Kalau menurut kamu situasi ini atau orang yang satunya itu lebih penting dari gengsi kamu gitu ya. Nah yang berikutnya adalah Temperance. Temperance ini dikonfirmasi sama Two of Wands dengan jalan terbuka gitu, alchemy, karena Temperance itu seperti mengkombinasikan satu hal dengan hal lainnya, bertransformasi jadi sesuatu hal yang baru. Itu yang pertama ya. Mungkin tadi dalam energi hermit kamu kayak ada sesuatu yang bertransformasi. Terus juga lihat tiga dari 5 kartu ini itu tuh major arcana, jadi sekitaran waktu ini tuh ada sesuatu yang signifikan ya, sekitaran kamu nonton reading ini. Dan gambar malaikat di situ selalu buat aku seperti ada intervensi semesta gitu, intervensi semesta untuk kebaikan kamu, seperti membuka jalan, karena Two of Wands sebenarnya itu energi pilihan di persimpangan jalan, tapi di deck ini khususnya ya, seperti ada jalan yang terbuka, seperti ada cahaya ilahi, seperti ada kayak semesta meninggalkan petunjuk-petunjuk buat kamu, oh gue tahu gue harus jalan kemana, seperti itu ya. Terus yang terakhir adalah Empress dikonfirmasi sama Lover gitu. Ini bisa jadi gini, receiving mode, punya wadah untuk menerima, menyiapkan diri untuk menerima. Contoh paling simple, entah kenapa aku dapat gini, paling simple adalah menerima pujian gitu. Cewek nih terutama ya, kalau dipuji cantik, kalau dipuji sesuatu tentang dirinya apapun, entah itu penampilan, entah itu kualitas kerja, entah apapun gitu, ketika dipuji sebenarnya kita tahu ketika orang tulus muji dan bercanda atau godain gitu, sebenarnya kita tahu. Terus ketika orang tulus biasanya kita kayak nggak, apaan sih, nggak, biasa aja kayak gitu kan. Itu contoh paling gampang gitu, dan itu bisa kamu terapkan juga contohnya untuk aspek-aspek lain kehidupan kamu, menormalkan untuk menerima. Dan ketika kamu sudah merasa nyaman dengan menerima, itu kayak kamu memberi ruang semesta untuk mendatangkan sesuatu apa gitu yang mau kamu terima, seperti itu ya. Semoga ini bisa dipahamin. Jadi kalau kamu menantikan sesuatu, menunggu sesuatu, atau ada yang mau kamu manifest, siapkan wadah untuk menerima, menormalisasi untuk merasa nyaman untuk menerima apapun. Pakai contoh tadi,
berlaku untuk aspek-aspek lain kehidupan kamu, seperti itu. Oke, aku rasa segitu aja dulu readingnya, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.